Oke, semuanya ya. Sesaat lagi kita akan memanggil bintang tamu untuk di acara Facebook ya. Dan tentunya nanti hari ini kita akan belajar bersama seputar tentang Facebook marketing ya. Untuk itu persiapkan diri Anda ya. Sesaat lagi kita akan memanggil untuk Facebook marketing dengan pemateri yang sangat luar biasa tentunya ya. Untuk itu kita akan tunggu ya, sesaat lagi kita akan memulai materi kita pada siang hari ini. Sesuai janji saya di status, akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya. Oke, dan untuk itu pastikan Anda semua bersiap-siap ya. Yang nanti ingin bertanya akan ada hadiah tentunya ya. Oke, kita akan sambil menunggu yang lain. Selamat datang Pak Ganda ya. Ada Pak Mandala, Hendilo, wah dari Batam ya. Luar biasa jauh-jauh ya. Oke, dan tentunya hari ini kita akan sharing sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya ya. Persiapkan diri Anda sesaat lagi. Baik. Sambil menunggu ya. Oke, Kartini, halo dari Lampung. Pak Peter John ya. Selamat datang semuanya. Sambil menunggu ya, karena kita akan memanggil narasumber kita sesaat lagi. Namun sebelum itu, sambil menunggu saya ada kuis berhadiah ya. Bagi Anda yang bisa menjawab, Anda akan mendapatkan hadiah spesial tentunya ya. Oke, sambil menunggu ya, sebelum kita memulai sesaat lagi, saya ada sebuah pertanyaan. Bagi Anda yang mampu menjawab, akan dapat bonus e-book seputar tentang digital marketing ya. Oke, sekarang soalnya adalah seperti ini. Agak sedikit terbalik bacanya, tapi saya akan bacain ya. Oke, coba Anda analisa. Tere, Helen, Peter minum kopi. Wah, ini ternyata kalau kita kameranya seperti ini terbalik ya tulisannya ya. Oke. Saya ada soal, coba Anda jawab. Bagi yang berhasil akan mendapat hadiah e-book digital ya. Oke. Tere, Helen, Peter itu minum kopi. James, Dave, dan Ken itu minum teh. James, Dave, dan Ken minum teh. Pertanyaannya, Elizabeth minum apa? Ya, silakan Anda coba analisa, silakan Anda coba berpikir. Sebuah kuis yang nantinya Anda bisa jawab akan dapat hadiah e-book. Ya, soalnya adalah Tere, Helen, Peter itu minum kopi. James, Dave, dan Ken itu minum teh. Pertanyaannya, Elizabeth minum apa? Silakan Anda ketik, silakan Anda tulis di komen ya. Siapakah nanti yang akan dapat hadiah langsung e-book seputar tentang digital marketing ya. Silakan. Coba Anda kira-kira pikirkan kira-kira apa jawaban dari soal ini. Saya ulang sekali lagi. Selamat bergabung untuk Tius, Siswono ya. Oke, dan ini ada sebuah kuis. Bagi yang bisa jawab, Anda akan dapat hadiah e-book seputar tentang digital marketing ya. Soalnya adalah Tere, Helen, dan Peter itu minum kopi. Tere, Helen, Peter minum kopi. James, Dave, dan Ken itu minum teh. Pertanyaannya, Elizabeth minum apa? Oke, pertanyaannya Elizabeth minum apa? Ayo silakan yang menjawab. Peter, Helen, Tere minum kopi. James,
Dave, Ken, minum teh. Elizabeth minum apa? Oke, silakan coba menjawab. Elizabeth minum apa? Elizabeth minum apa? Oke, belum tepat. Minum air, belum tepat. Nggak minum, puasa, belum tepat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ya. Ini adalah soal logika berpola. Saya ulang lagi, ini adalah soal logika yang berpola ya. Ada polanya, Anda analisa, Anda teliti, mengapa nama-nama ini minum kopi? Mengapa nama-nama ini minum teh? Dan mengapa Elizabeth harus minum itu? Anda coba analisa. Saya ulang lagi. Tere, Helen, Peter minum kopi. James, Dave, dan Ken minum teh. Elizabeth minum apa? Oke, saya ucapkan selamat bergabung Aulia, Welly, Jimmy ya. Nanti tentunya kita akan belajar bersama seputar tentang Facebook ya. Elizabeth minum kopi. Oke, mengapa minum kopi? Ayo, Anda harus menuliskan jawabannya. Alasannya apa? Karena dia perempuan. Belum tepat, belum tepat. Selamat datang Julius ya. Welcome. Oke. Saya beri waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi saya akan jawab. Dan hadiah menjadi milik saya kalau nanti belum ada yang berhasil jawab ya. Silakan Anda jawab untuk dapatkan 10 bonus e-book digital marketing ya. Oke. Silakan. Tere, Helen, Peter. Coba saya tanya Elizabeth mau minum apa? Wah, belar manajemen. Iya, Elizabethnya nggak boleh ditanya ya. Dia harus pasrah minumannya apa karena sesuai dengan namanya ya. Silakan Anda coba jawab. Terakhir, 1 menit terakhir sebelum saya tutup ya. Tere, Helen, Peter minum kopi. James, Dave, dan Ken minum teh. Elizabeth minum apa? Berikan jawaban Anda. Silakan berikan jawaban Anda sekarang. 1 menit dari sekarang. Come on. Bos, selamat bergabung Welly, Fikar ya, suhu icebreaker saya ya. Luar biasa beliau ya. Mudah-mudahan nanti bisa share bareng ya di Instagram Live seputar tentang icebreaking. Wah, ada Bro Julius juga ya. Pakai mirror baik. Oh, mirror di mana ya? Nanti saya coba pelajarin ya. Oke. Oh. Mengapa minum kopi? Ayo. Oke, saya ulang sekali lagi. Tere, Helen, Peter minum kopi. James, Dave, dan Ken minum teh. Pertanyaannya, Elizabeth minum apa? Elizabeth minum teh karena namanya 2 yaitu kopi. Dan yang lain yaitu 1 minum. Oke. Oh, oke. Thank you Bro Julius ya masukannya. Thank you Bro Welly, selamat ya. Anda berhasil memecahkan ya. Dan Anda salah jawab ya, tapi jawaban Anda benar-benar masuk akal, luar biasa, keren ya. Jadi jawabannya Elizabeth minum kopi ya, karena E-nya ada 2. Tere, Helen, Peter, E-nya 2. Jadi dia minum kopi. James, Dave, dan Ken, E-nya 1. Jadi dia minum teh. Elizabeth E-nya 2, makanya dia minum kopi. Tepuk tangan untuk Anda ya. Luar biasa sekali ya. Keren banget ya. Oke. Dan tentunya mengapa Elizabeth minum kopi? Karena sesaat lagi kita akan langsung
belajar bersama seputar copywriting melalui Facebook. Dan tentunya pada siang hari ini kita akan memanggil seorang bintang tamu. Halo Indah, Koyon, Des Mandala, Jimmy, ya selamat bergabung semua, ya. Usahakan nanti kalau saya live datangnya lebih pagian, ya. Tadi yang berhasil menjawab, tolong inbox saya untuk saya kirimkan e-booknya, ya. Tadi yang berhasil menjawab, tolong inbox saya akan kirimkan e-booknya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Selamat bergabung untuk Hendy, Suwanto, Celis, apa kabar ya? Dan hari ini kita akan belajar bersama seputar copywriting. Dan untuk itu ada seorang anak muda yang sangat luar biasa sekali, penuh talenta. Waktu itu masih berumur 16 tahun, masih SMA, tetapi beliau sudah banyak sekali karya-karyanya. Seperti apakah? Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Please welcome Jordi Sidarta. Selamat bergabung Jordi. Silakan untuk bergabung ke dalam ruangan. Oke, inilah anak muda yang kita nanti di siang hari ini tentunya. Selamat bergabung Melan ya. Oke. Oke. Halo bro. Halo. Wow. Suara kedengaran jelas? Kedengaran. Oke, yang lain kedengaran? Oke, yang lain kedengaran? Oke. Sip, jelas? Oke, sip. Yuk kita mulai. Wah, ganteng sekali ya teman kita ya, pakai topi ya. Keren banget Ini ya. sebenarnya strategi, bro. Ini sebenarnya strategi karena rambut udah gondrong tapi nggak bisa ke salon, bro. Oh, strategi ya. Oke. Nah, ya, saya ingin bertanya-tanya sedikit, Jo, ya. Silakan. Sharing teman-teman ya, bagaimana saya bisa mengenal sosok anak muda yang sangat inspiratif ini, ya. Dulu saya sangat kagum, Bapak Ibu, ya. Beliau pada saat itu menuliskan sebuah status di Facebooknya, dan pada saat itu sungguh menggetarkan langit dan menggetarkan bumi, dan saya sangat tersentuh sekali. Satu yang dia tulis pada waktu itu dan saya masih ingat sekali. Mungkin Bro Jordi lupa atau masih ingat? Lupa, bro. Lupa. Oke. Nah, satu kalimat yang menyentuh hati saya adalah beliau menuliskan seperti ini. Impian dia, suatu saat dia ingin belajar ice breaking dengan saya. Ketika saya mendapatkan tulisan itu, ketika saya membaca tulisan itu, saya benar-benar tersentuh, saya sangat benar-benar takjub. Ada seorang anak muda yang semangat sekali, selalu belajar, bahkan ice breaking pun dia juga mau pelajari. Dan pada saat itu apa yang terjadi teman-teman? Satu momen teman-teman yang saya ingat pada saat itu. Pada saat itu tiba-tiba saya pergi ke Jakarta, tiba-tiba saya mengabarkan Bro Jordi, saya mau ke Jakarta. Bisa nggak ya kita ketemuan? Bukan hanya ketemuan, lebih dahsyatnya lagi teman-teman, dibuatkan kelas training tentang ice breaking. Dan Anda lihat Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu kurang lebih kejadian itu. Kurang lebih 2017. Pada saat itu usia Jordi kalau tidak salah adalah 16 tahun. Pada waktu itu masih SMA 1 ya. Yes. SMA 1 Bapak Ibu, Anda bayangin, SMA 1 itu saya dulu masih main warnet, main Dota. Tapi dia SMA 1 sudah bisa melakukan closing training. Dan tempat itu pada saat itu di Jakarta di Bakmi Naga, saya ingat sekali. Ya, SMA sudah bisa closing peserta untuk ikutan kelas ice breaking. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Makanya saya benar-benar kagum sama anak muda ini, karena bukan hanya berbicara tapi benar-benar terbukti dengan action yang dilakukan. Makanya saya sampai sekarang saya angkat kopi sama beliau ya. Beliau benar-benar suhu lah ya.
Nah, jadi hari ini saya undang beliau karena saya ingin Anda semua mendapatkan suatu ilmu yang berguna tentunya, ya. Dan tentunya beliau, Anda bayangin, pada waktu SMA sudah sering diundang ke perusahaan-perusahaan, ke sekolah-sekolah untuk memberikan training-training seputar tentang digital marketing, ya. Dan beliau kalau masalah training tidak usah ditanya. Sertifikasi sudah ikut hampir guru-guru dari top semua lah. Tony Buzan, Ongki Hojanto, Pak Tung. Itu baru yang saya tahu. Belum yang saya belum tahu, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu seperti apakah Jordi? Langsung saja mungkin boleh sedikit kenalan terlebih dahulu untuk pemirsa yang ada di sini. Silakan Jordi, ya. Oke, halo Kofeldi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Jordi Wong Siddhartha. Mungkin boleh dipanggilnya Jordi Wong Siddhartha karena saya sebenarnya ada marga Wongnya nih Kofeldi. Oh, Jordi Wong Siddhartha. Jangan-jangan Wong Palembang ya. Nah, usiaku saat ini sudah 19 tahun. Yes, memang aku kenal dengan Kofeldi dari usia 16, saat ini usiaku udah 19 tahun. Dan saat ini aku dikenal sebagai praktisi, mentor, dan konsultan digital marketing yang telah, puji Tuhan, membantu berbagai macam bisnis, mulai dari bisnis yang mini-mini banget yang masih rumahan, sampai bisnis menengah, bahkan sampai perusahaan sekelas asuransi, bank, semuanya udah saya pegang. Minum apa lu, Jordi? Nah, hari ini aku ingin share gimana sih caranya aku bisa, sederhananya gini deh, aku nggak akan bicara yang terlalu panjang-panjang, aku akan memberikan teknik gimana selama ini aku bisa jualan lewat Facebook. Intinya itu. Wah, luar biasa. Hari ini kabar gembira, hari ini kita akan dapetin ilmu itu, Jod ya. Yes. Silakan, Jod. Oke. Nah, teman-teman untuk yang mungkin sudah pernah jualan online di Facebook sebelumnya, jadikan ini alat untuk teman-teman rutin evaluasi. Namun untuk teman-teman yang belum pernah jualan di Facebook sebelumnya, saya berharap ini bisa jadi ilmu baru buat teman-teman. Karena ilmu yang saya bagikan hari ini bukan ilmu yang advance, namun ilmu yang sangat sederhana yang seringkali orang lupakan. Nah, ini yang saya ajarkan adalah Facebook Copywriting Mastery. Jadi gimana sih caranya kita bisa membuat konten di Facebook? Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang tanya gini, copywriting itu apa sih, Jordi? Sederhananya, copywriting adalah ilmu bagaimana merancang tulisan atau kalimat penawaran yang menarik sehingga orang mau membeli produk yang Bapak, Ibu, dan teman-teman tawarkan. Nah, sebelum kita belajar tentang copywriting nih, teman-teman semua harus ingat, ada 3 tipe customer atau ada 3 tipe market. Apa aja, Jod? Setiap market, ya gimana? Apa aja tipenya? Nah, yang pertama ada cold market atau market yang masih dingin. Yang kedua ada warm market dan yang ketiga ada hot market. Nah, sebentar aku akan jelaskan satu persatu. Namun intinya gini teman-teman, beda marketnya, beda cara pendekatannya, beda cara copywritingnya. Nah, namun sebelum saya bahas tentang copywritingnya, teman-teman harus pahami dulu nih. Kalau aku pakai istilahnya layaknya orang pacaran nih, Kofeldi. Aku belum pernah pacaran ya, tapi ini aku mengibaratkan aja, mengibaratkan. Apa tahu ada teman-teman saya yang jomblo ya mendengar ini kabar gembira bagi saya. Oke. Oke. Cold market tuh ibarat kata gini. Aku misal nih murid lama di sekolah, aku ngelihat ada cewek baru nih, anak baru, cewek cakep, baru masuk ke sekolah, ke sekolahku misalnya. Aku belum kenal nih, ini anak siapa? Ibaratnya aku hanya tahu dia, namun aku belum mengenal dia. Hanya tahu doang, hanya tahu. Ini cold market. Nah, lalu akhirnya apa yang aku lakukan? Aku mulai deketin dong. Aku mulai deketin, aku mulai ajak ngobrol, aku mulai kenalan. Nah, pada saat aku sudah mengenal dia, pindah nih stage-nya bro, dari cold market pindah jadi warm market. Aku sudah mengenal dia dan tahu detailnya dia. Nama dia siapa, umurnya berapa, pindahan dari sekolah mana misalnya, orang tuanya siapa, pekerjaannya apa. Namun aku hanya baru tahu dan baru suka, ibaratnya gitu. Ini boleh dibilang masa-masa warm market ini masa-masa PDKT lah istilahnya. Gitu ya.
Nah, pada saat sudah PDKT-nya dapat, kliknya udah dapat, pindah ke hot market. Ini posisi closing jadinya. Saya Hmm. jadian sama tuh cewek gitu loh. Nah, ini hot marketnya di sini, closingnya di sini gitu. Teman-teman kalau saya pakai istilah gini lebih paham nggak? Oke. Yang lain kalau paham boleh kasih lambai-lambai kalau paham. Iya. Oke, kalau paham dari cold market, kemudian warm market, kemudian hot market. Hot market. Iya, langsung lambaikan saja ya. Oke. Pertanyaannya bagaimana Oke. menggiring itu, Jor? Iya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menentukan gimana cara komunikasinya? Gini, kita mulai dulu masuk dari yang cold market. Cold market ini kan orang yang sebenarnya belum mengenal kita. Kalau kita terus langsung kita jejelin jualan, kita kasih dagangan, 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 kayaknya tuh orang pasti males. Karena ingat teman-teman, yang namanya media seperti Facebook, seperti Instagram, ini bukan selling media, tapi social media. Paham ya? Media untuk kita saling bernetworking. Apalagi gini, terutama mungkin untuk orang-orang yang kerja kantoran, yang kerja misal dari pagi sampai malam, ketika mereka pulang ke rumah, mereka buka sosial media, entah itu Facebook atau Instagram, yang pertama kali mereka cari dengan membuka sosial media itu mereka mencari hiburan. Mereka mencari artikel-artikel yang bermanfaat, edukatif, inspiratif, cerita yang menyentuh. Intinya mereka mencari sesuatu yang bisa merefresh otaknya mereka nih. Kalau postingan kita isinya jualan terus, kira-kira orang bosan nggak? Dia bosan. Pasti bosan ya. Nah, that's why kalau teman-teman masih merasa market teman-teman saat ini ada di cold market, usahakan mulai dulu dengan membuat konten-konten yang menghibur, konten-konten yang nyeleneh, konten-konten yang lucu, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang inspiratif. Namun di balik konten itu teman-teman sisipkan sedikit tentang apa sih produk yang teman-teman jual. Seperti contohnya gini, saya pernah punya satu orang teman, dia nih di Jakarta buka usaha warkop, kok Feldi. Buka usaha warkop di daerah Manggarai. Nah, teman saya ini, dia nggak pernah terang-terangan ngomong, ayo guys, mampir ke warkop saya, lagi ada promo dan sebagainya. Dia nggak pernah ngomong gitu loh. Dia hanya ngomong gini, wah gile, hari ini gue bahagia banget, warkop gue kedatangan cowok-cowok ganteng, berondong-berondong kaya, yang sekali mesen bisa sampai 3 porsi misalnya. Ini kan kalimat sederhana. Kalimat sederhana sekali, yang mungkin orang ngomong, wah gila, keren, keren, keren. Kira-kira sepintas kalau Koko baca kalimat ini ada kesan jualannya nggak kok? Kalimat yang gimana? Kalimat yang tadi aku bilang, contoh misalnya gini, kalimatnya aku ulangi lagi ya. Kalimatnya nih, wah gila, hari ini aku bahagia banget nih. Warkop gua kedatangan cowok-cowok berondong yang kaya-kaya yang sekali mesen langsung 3 porsi misalnya. Ada kesan jualan nggak di situ? Enggak. Nggak ada kesan jualan kan? Namun di situ ada kata gini, wah gila warkop gue. Nah, ini kata warkop gue ini yang akhirnya bisa membuat orang jadi penasaran. Lu sebenarnya buka warkop di mana sih? Boleh dong kita mampir. Gitu. Ya. Ini kalimat-kalimat sederhana yang bersifat menghibur, bersifatnya santai, namun engagement-nya dapat, kita bisa membangun hubungan dengan orang, tapi juga di situ kita sisipkan unsur jualannya. Nah, sama gini. Kalau Koko pernah ngecek aku punya Facebook, aku tuh banyak banget ngeposting foto-foto yang nyeleneh kok. Entah itu mungkin foto naik mobil-mobilan anak-anak, foto naik kuda-kudaan. Nah, namun di situ sebenarnya aku ada sisipkan jualan. Aku bilang gini, guys, semenjak aku jadi entrepreneur, kayaknya rasanya hidupku tuh bahagia banget. By the way, siapa nih yang mau jadi entrepreneur? Singkat, very simple. Namun di sana nanti kan bilang, oh saya mau jadi entrepreneur nih Jody, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi digital marketer. Nah di situ baru saya tawarkan program-program pelatihan saya, program mentoring saya, program coaching saya, gitu kok. Berarti itu salah satu bagaimana dari cold mulai ke warm pendekatan, ya? Yes.
Yes. Nah, teman-teman, saran saya di fase ini, di fase cold market, usahakan selama 1 sampai 2 bulan, teman-teman jangan ada hard selling dulu, jangan ada jualan yang secara terang-terangan dulu. Bikin kehebohan dulu, bikin dulu hal-hal yang lucu, sampai teman-teman, followers dan friend list-nya teman-teman tuh aware dengan keberadaan Anda semua. Sampai sini untuk cold market, paham ya? Oke, cukup dimengerti. Nah, cold market. Nah, lalu gimana caranya ketika teman-teman sudah mulai merasa nih, oh market saya sudah berada di warm market. Nah, ketika market sudah berada di warm, teman-teman di sini boleh mulai soft selling. Soft selling itu gimana sih? Tunjukkan apa fitur produknya teman-teman, ya, fitur dan benefit atau keunggulan produknya teman-teman. Termasuk juga mulai untuk tunjukkan testimoni dari klien-klien yang sudah pernah membeli produknya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ngomongin soal testimoni, mungkin banyak teman-teman yang nanya gini, ini mungkin sampai hari ini masih banyak yang keliru nih, Kofeldi, antara fitur dengan benefit. Betul. Apa Nah, beda bedanya apa sih? Fitur itu teman-teman menjelaskan tentang ibaratnya apa sih kandungan dalam produk itu. Contoh misalnya gini, kalau teman-teman jualan produk kecantikan, ya misal jual produk kolagen deh, atau jual produk buat glukogen misalnya yang buat wajah biar jadi cantik, jadi mulus dan sebagainya. Kalau yang namanya fitur adalah itu vitamin mengandung apa? Apakah mungkin mengandung buah-buahan, mengandung buah jambu, mengandung buah apa, mengandung anggur, dan sebagainya. Ini fitur dari produknya. Sama halnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jualan buku, buku ini daftar isinya itu fitur produknya. Kalau jualan training, apa yang akan peserta pelajarinya, ini fiturnya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jualan makanan, makanannya itu misalnya mengandung dibuat dengan apa, ibaratnya orang bilang kayak bahan bakunya, ini fiturnya teman-teman. Sedangkan benefit adalah apa hasil atau result yang akan customer dapatkan ketika membeli produk teman-teman. Misalnya, ketika membeli produk kolagen ABC misalnya, wajah akan lebih cantik, and then wajah jadi lebih kinclong, jadi lebih bersih. Ini adalah benefitnya. Jadi teman-teman jangan salah nih. Ketika mulai masuk di warm, fitur dan benefit dua-duanya harus sering-sering ditunjukkan. Nah sekarang, pertanyaannya gini, gimana sih caranya kita untuk bisa menyampaikan benefit yang tepat sasaran? Nah ini nanti saya akan bahas di akhir. Namun sekarang saya akan bahas dulu tentang testimoni nih, Kofeldi. Ya, seperti apa? Testimoni. Nah, dalam testimoni ya, ada dua juga testimoni. Testimoni itu dibagi dua, ada testimoni fitur dan testimoni benefit. Kesalahan banyak orang, mereka hanya menampilkan testimoni fitur. Maksudnya gimana sih? Contoh gini. Contoh nih, misal aku ikutan kelas ice breaking-nya Kofeldi deh. Kalau aku memberikan testimoni fitur, aku hanya ngomong gini, enak ya belajar bareng sama Kofeldi, trainernya baik, seru, harganya murah. Ini saya hanya menjelaskan fiturnya aja. Pertanyaannya, kalau saya menampilkan fitur doang, menarik nggak sih? Sebenarnya yang menarik juga teman-teman. Namun rasanya kurang menggigit. Kenapa enggak yang ditampilkan lebih banyak ke testimoni benefit? Setelah saya ikutan kelasnya Kofeldi, apa manfaat yang saya dapatkan? Ini yang perlu di-share, teman-teman. Jadi misalnya lagi, contoh misalnya teman-teman ikutan les bahasa Inggris deh. Kalau saya hanya, kalau testimoni fitur, itu kan cuma misalnya gini, seru ya belajar bahasa Inggris di sini, gurunya baik, temannya baik. Ini hanya menjelaskan fitur. Namun efeknya kayaknya kurang begitu menggigit. Nah, yang perlu teman-teman tampilkan adalah, misal gini, saya suka nih belajar bahasa Inggris di ABC. Dalam waktu 3 bulan, saya sudah menguasai bahasa Inggris. Lebih enak mana kok? Yang pertama atau yang kedua? Dua. Yang kedua, karena testimoni seperti ini harus teman-teman tonjolkan lebih banyak di Facebooknya teman-teman.
Nah, pertanyaannya gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan testimoni jujur dari customer? Ini Yes. kadang-kadang susah ya, Bro. Ya. Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman nanya, misalnya, contoh aku nanya sama Ko Feldi, boleh dong aku minta testimoni Koko setelah mengikuti kelas digital marketingku? Pengalamanku, kalau kita minta dengan cara seperti ini, testimoni yang keluar itu bukan lagi testimoni jujur, teman-teman. Hmm. Karena orang akan cenderung mikir, aduh gimana nih testimoni? Gua Ya. mesti bikin dengan kalimat sebagus mungkin, dengan kalimat serapih mungkin, malah akhirnya jadi nggak jujur, jadi nggak menarik. Nah, Hmm. kenapa nggak kita langsung nanya gini, Ko Feldi, apa manfaat yang Koko dapatkan setelah mengikuti kelas digital marketingku? Apa manfaatnya? Apa Hmm. manfaat ketika misalnya ibu sudah mencoba produk kolagen saya, misalnya gitu, produk kecantikan saya atau produk kesehatan saya. Ini pertanyaan yang sebenarnya simple banget. Nah, nanti kalau misalnya ada orang jawab kan, oh iya, produknya bagus, hanya dalam waktu 1 bulan minum, wajah saya lebih kinclong, misalnya. Ini udah jadi testimoni loh, Ko Feldi. Hmm. Betul, betul, betul. Dapat Nah, poinnya. nanti, betul, nanti postingan ini, testimoni yang singkat, singkat, padat, jelas ini kita screenshot, kita hide namanya, dan ini postingan kita share di Facebook. Jadi ibarat kata gini, kalau misalnya testimoninya testimoni positif ya kita share, namun kalau ternyata testimoninya berupa kritikan, berupa masukan, ya udah kita keep, kita simpan, jadikan itu sebagai pembelajaran buat kita. Nah, dengan teknik ini kita bisa dapat dua-duanya nih. Dapat pembelajarannya, dapat testimoni positif untuk di-share-nya pun dapat gitu. Oke. Nanti yang untuk tanya jawab, kita akan ada di sesi kedua nanti ya. Setelah materi, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Anda boleh tanya apa bebas yang ingin Anda tanyakan ya, selagi ada pakarnya di sini ya. Oke, silakan lanjut Oke. lagi. Oke. Nah, teman-teman, sebelum aku ngomongin soal yang hot market ya, pastikan teman-teman gini. Meski teman-teman mulai merasa nih, oh kayaknya market saya sudah mulai beralih dari cold jadi warm, teman-teman tetap jangan lupakan pola yang cold. Jadi pola yang cold ini tetap jangan dihilangkan nih kok. Kenapa? Karena orang akan cenderung kaget. Contoh misalnya gini, saya nih, aku waktu itu mungkin bikin postingan-postingan yang lucu-lucu, bikin postingan yang artikel-artikel bermanfaat, bikin postingan yang heboh-heboh, tiba-tiba aku jualan terus. Sama juga, market pasti akan kabur. Jadi tetap harus diselang-seling. Misal contoh hari ini dan besok aku bikin postingan yang menghibur. Lalu mungkin Minggu aku baru mulai jualan. Senin aku mungkin jualan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku bikin lagi postingan yang menghibur misalnya. Tetap harus diselang-seling, harus bisa dibagi waktu. Teman-teman nyaman feel-nya untuk nulis apa hari ini gitu. Supaya tidak monoton ya. Benar sekali. Betul. Nah, nanti ketika dari warm, orang sudah mulai mengenal siapa teman-teman, sudah mulai tahu nih, oh Ko Feldi nih pakarnya ice breaking, Ko Feldi nih pakarnya magic, Ko Feldi nih pakarnya public speaking misalnya. Aku mau nih untuk belajar tentang ice breaking, aku mau belajar tentang magic dan sebagainya. Silahkan mulai buat penawaran. Udah mulai masuk ke hot market kan, mulai tawarkan produknya secara terang-terangan. Nah, namun sekali lagi polanya sama. Ketika teman-teman semua sudah mulai masuk ke hot market, kalau bisa jualan hard sellingnya itu seminggu 2 kali aja lah maksimum. Sisanya lakukan lagi warm market dan lakukan lagi strategi cold market tadi. Menarik sekali, menarik sekali. Oke, Nah, lalu ini, dikaitkan dengan Facebook itu sendiri, Jok, ya. iya, Kita iya. seperti apa? Nah, ini kok. Tadi ini teknik copywriting yang aku ajarkan ini untuk diposting di Facebook. Salah satunya testimoni itu tadi ya. Testimoni, lalu tampilkan fitur, benefit untuk warm market,
Dan untuk yang tadi masih merasa di cold market, ya berikanlah konten-konten yang lucu-lucu, yang ibaratnya apa adanya lah, gitu. Oke. Kemudian kalau boleh tahu ini, bisa nggak Bro Jordi kasih sedikit perbedaan antara writing dan copywriting itu sendiri? Misal kita membuat status. Nah, apa yang membedakan antara writing dan copywriting itu sendiri sehingga kita makin mengetahui ilmu copywriting ini baru biasanya akan mulai berjalan efektif terutama ketika kita sudah mau mulai masuk ke hot market nih kok. Nah, gimana sih caranya? Sudah memulai jualan lah kasarnya. Nah, apa sih yang membedakan antara writing dengan copywriting? Copywriting ini kalimatnya terkesan lebih membius. Nah, kita mulai bedah dulu satu persatu ya kok ya. Yang pertama kita mulai masuk dulu dari headline atau judul. Gimana sih caranya membuat judul yang menarik? Judul yang menarik kalau bisa ada kalimat-kalimat yang apa ya orang bilang, kalimat seperti murah, mudah, cepat, praktis, sederhana, and then mungkin seperti gratis, bonus, diskon. Karena gimana pun juga, siapa sih orang yang nggak suka dengan kemudahan, betul ya? Siapa sih orang yang nggak suka dengan sesuatu yang murah, yang gratis, yang diskon tadi? Jadi ketika teman-teman membuat kalimat di headline, usahakan masukkan kata-kata ini. Misalnya, 3 strategi bagaimana beriklan murah di Facebook. Powerful. Atau misalnya gini, 7 cara untuk bisa makan hemat di restoran. Ada kata hemat kan di situ. Atau misalnya gini, 5 tips paling praktis untuk melelehkan hati wanita dalam waktu 3 menit atau kurang. Wah, menarik. Ini headline ya? Jadi, ini headline. Usahakan tambahkan kalimat-kalimat pemanis inilah. Oke. Kalau boleh tahu ini, John, apakah headline ini ada batasan kata yang mungkin lebih mudah diingat, ataukah ada batasannya berapa kata paling maksimal atau seperti apa? Batasan kata sebenarnya nggak ada kok, namun saranku juga jangan terlalu panjang ya. Kenapa aku bilang jangan terlalu panjang? Karena headline kekuatannya itu hanya di 3 detik pertama kok. Jadi kalau orang yang mulai ngerasa, aduh udah bosen nih kalimatnya terlalu panjang, orang pasti akan scroll ke bawah. That's why kalimatnya itu harus singkat, padat, namun bisa menghipnotis. Nah, gimana caranya menghipnotis? Ya tadi, gunakanlah kata-kata yang membius. Contoh lagi, bonus untuk Anda yang transfer sekarang. Atau spesial diskon untuk 5 orang pertama yang pesan sekarang. Ini kan kalimat-kalimat yang singkat, namun ada kata-kata magicnya di sana. Keren. Seperti itu. Nah, and then untuk headline. Nah, lalu kita masuk nih kok sekarang ke bagian openingnya, ke penawaran pembukaannya. Nah, penawaran pembukaan ada satu teknik yang mau aku ajarkan hari ini, yaitu teknik pain and pleasure. Maksudnya apa sih? Pain itu kan sakit, pleasure itu kenyamanan, betul ya? Nah, teman-teman bisa buka nih, contoh kalau misalnya hari ini saya ingin buka dengan pain ya atau kesakitan, saya bisa bikin kata-kata gini. Contoh nih misal produk saya, contoh misalnya training digital marketing. Contoh ya, saya pakai contoh produk saya. Misalnya, apakah Anda sudah menghabiskan budget hingga puluhan juta rupiah untuk beriklan di Facebook dan Instagram, namun belum menghasilkan dengan maksimal? Ini pain yang pertama. Lalu pain yang kedua,
apakah selama ini Anda sudah belajar digital marketing kemana-mana, namun belum mendapatkan penjualan sesuai harapan? Apakah Anda selama ini sudah membuat website dengan harga yang mahal, dengan copywriting yang paling menarik, namun belum juga mendapatkan penjualan misalnya? Nah, usahakan teman-teman, ketika teman-teman ingin menyampaikan pain, buatlah 3-4 pain yang berhubungan dengan produknya teman-teman. Contoh lagi, kalau misalnya aku mau tawarkan produk untuk diet deh misalnya, aku bisa bikin pain. Apakah selama ini kamu merasa kurang percaya diri ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah dan kampus? Apakah selama ini kamu merasa kurang percaya diri akibat tubuh kurang ideal? Berikan 3-4 pain. Nah, sama seperti pleasure, teman-teman. Kalau pleasure yang teman-teman tonjolkan adalah kenyamanan. Apakah Anda ingin tampil lebih percaya diri dengan bentuk tubuh yang ideal di depan pacar? Apakah Anda ingin tampil lebih percaya diri di depan teman di sekolah atau kampus? Apakah Anda ingin tampil lebih cantik, lebih seksi, lebih terlihat awet muda? Misalnya, ini pleasure. Seperti itu kok. Luar biasa, menarik. Pain, pleasure, dan testimoni ya. Tanpa terasa ini Jod, waktu sudah kurang lebih 40 menit, tapi ilmunya dalam sekali ya. Karena berhubung Instagram ini hanya 1 jam Jod, ya, kita mau lempar untuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman mau tanya jawab lebih greget, langsung lebih dapat sesuai dengan bisnisnya masing-masing ya. Untuk itu bagi Anda di sini yang sudah dengar ilmunya, yang ingin bertanya, saya persilakan. Nanti Anda akan dapat hadiah bonus ebook seputar tentang digital marketing. Nanti Anda bisa DM saya untuk dapetin bonusnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar bagaimana Facebook copywriting tadi ya, seputar tentang bisnis Anda. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ya, bebas. Nah, tadi ada yang bertanya begini, Jod. Untuk masalah testimoni, kalau kita training, kita mengatakan apa manfaat setelah mengikuti training ini? Yes. Kalau itu training, kita tanya seperti itu, betul? Oke. Yes. Tadi ada yang bertanya, saya jualan donat, jualan donat. Apa mungkin saya tiba-tiba saya tanya, apa manfaat Anda makan roti ini gitu? Kan nggak terlalu nyambung. Nah, itu tadi ada yang bertanya. Kira-kira bagaimana kalau saya jual makanan, kalau saya jual donat, untuk mendapatkan testimoni yang benar-benar tulus dari dalam hati tanpa paksaan? Silakan, Bro Jordi. Oke. Aku akan kasih 2 contoh. Yang pertama untuk makanan, yang kedua untuk bisnis fashion atau baju ya kok. Ini juga karena kurang lebih mirip nih. Nah, kalau untuk makanan, langsung aja tembak. Sis, gimana rasanya? Enak kan? As simple as that. Sis, gimana rasa makanannya? Enak? Begitu dia jawab enak, testimoni langsung. Keren. Itu maksudku. Menarik. Nah, lalu kalau misalnya buat jualan baju ya, buat jualan baju, gini aja, sis gimana? Bajunya muat? As simple as that, bajunya muat atau ukurannya pas? Misalnya dia ngomong, iya nih sis pas, apa namanya, dipakai di pas kemarin aku pakai di acara pesta misalnya, kelihatannya cocok banget sama badanku misalnya. Ini aja udah testimoni loh. Oke. Good. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi menarik, Jok. Di dunia properti, jadi dia buat Facebook, bagaimana menggiring market ke hub, bagaimana alur untuk proses properti. Seperti yang kita ketahui kan? Untuk properti. Nah, ada sebenarnya satu materi lagi yang belum aku sampaikan tadi. Nah, ini mungkin boleh buat masukan jadi teman-teman juga ya, untuk yang jualan properti dan lain-lain. Tapi please teman-teman jangan disebarluaskan ilmu ini ya. Ini hanya untuk
channelnya Kofeldi KUI aja, tolong jangan disebarkan terlalu luas, karena ini saya dapatkan di kelas copywriting 14 juta. Dahsyat. Nah, ilmunya gini teman-teman. Tadi kan kita sudah ngomongin soal fitur dan benefit. Nah, ada yang belum saya bahas tadi. Gimana sih caranya untuk bisa menampilkan benefit yang menarik? Gimana sih caranya kita menulis benefit yang menarik? Teman-teman, pastikan ketika teman-teman ingin menyampaikan benefit, cari dulu apa sih yang biasanya menjadi ketakutan seseorang sebelum membeli produk Anda. Contohnya, kalau orang beli properti, apa yang biasanya orang takutkan? DP-nya terlalu besar. Betul ya kok? Betul. And then mungkin apanya lagi? Jauh dari mana-mana, bisa jauh dari sekolah, jauh dari kampus, jauh dari rumah sakit, dari pusat pembelanjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mereka takut susah untuk akses kendaraan umum. Betul ya? Intinya, teman-teman harus cari dulu nih, apa sih yang biasanya menjadi ketakutan dalam orang sebelum membeli produknya teman-teman. Contoh lagi, kalau misalnya ada yang jualan handphone secara online, biasanya apa yang menjadi ketakutan seseorang menurut Ko Feldi? Rusak, tidak terlalu bagus lagi kondisinya. Takut barang yang sampai dengan barang yang difoto kadang bisa berbeda, betul ya? Betul. Nah, di sini teman-teman harus sampaikan benefitnya. Contoh misalnya gini, contoh. Kalau kita bicaranya dari bisnis properti, hanya 5 menit dari pintu tol apa, dan hanya 10 menit dari pusat perbelanjaan, misalnya terbesar di Jakarta. Ini kan benefit. Hanya 5 menit menuju sekolah internasional ABC, dan hanya 3 menit menuju kampus ini, dan ini. And then lagi, misalnya kalau kita buat jualan properti lagi, dekat dengan halte busway ABC, dan dekat dengan stasiun kereta api ABC. Jadi ini benefit yang bisa giring orang untuk masuk ke hot market. Jadi kita mencari yang apa benefit yang bisa didapatkan dengan lokasi sekitar itu ya, apa yang bisa ditonjolkan. Termasuk juga gini kok, misal contoh, DP hanya sekian, bisa dicicil sekian. Ini juga termasuk salah satu benefit yang bisa menggiring orang dari warm ke hot. Lalu kalau misalnya untuk bisnis lain deh, misal untuk teman-teman yang jualan aksesoris gadget atau jualan handphone misalnya, benefitnya gimana? Contoh, jika antara barang yang datang dengan foto tidak sesuai, kami ganti 2 kali lipat misalnya. Ini benefit loh, yang bisa menggiring orang buat berani untuk beli. Free ongkir. Ini salah satu yang menurutku ketakutan orang lah. Nah, benefit itu harus kita tujuannya untuk memenuhi rasa takutnya orang tadi. Gitu. Intinya itu sih kok. Oke. Satu pertanyaan lagi, Jod. Tapi ini belum berhubungan dengan materi kita. Terserah Bro Jody mau apakah dijawab, ya. Bagaimanakah cara menaikkan follower Instagram? Nah, itu. Oke. Salah satu strateginya adalah dengan teknik giveaway. Ya, dengan teknik giveaway. Nah, pertanyaannya gini. Kalau saya followersnya masih sedikit dan saya mau buat giveaway, siapa yang mau nonton? Betul nggak? Yes. Siapa yang mau ikutan? Pasti gitu ya. Nah, so strateginya gini. Teman-teman bisa coba cari 1-2 orang influencer ya. Influencer atau selebgram yang memang sudah punya belasan, puluhan ribu, ratusan ribu followers. Bayar si influencer ini, namun influencer ini tugasnya bukan untuk mengendorse produknya teman-teman secara terang-terangan. Namun minta mereka untuk endorse bahwa akunnya teman-teman lagi mengadakan program giveaway. Yes. Paham polanya ya? Lagi mengadakan program giveaway.
Nah, nanti dari situ kan pasti akan banyak nih yang mau ikutan giveaway. Nah, nanti dari sana baru deh tugasnya teman-teman adalah mulai buat konten-konten yang menghibur, konten-konten yang lucu, yang interaktif. Tujuannya adalah agar followers yang berhasil terkumpul di sana itu nggak cuma sekedar jadi followers nganggur yang cuma kepingin dapat giveaway-nya teman-teman. Namun juga mereka nih benar-benar tertarik dengan produknya teman-teman gitu. Sehingga terjadi proses selling kembali ya, bukan hanya dapat. Yes. Betul. Nah, saranku gini teman-teman, makanya kalau bisa dalam mencari selebgram pun harus selektif, jangan cuma sekedar ngelihat, oh ini si Kofeldi followersnya banyak, langsung aku panggil. Oh, nggak bisa begitu. Teman-teman harus perhatikan dulu bidang apa sih yang dia jalankan. Contoh misalnya gini, kalau aku mau minta endorse makanan, mungkin aku masuk, aku minta Kofeldi buat endorse. Nih, si Jody lagi bikin giveaway bagi-bagi makanan misalnya. Aku minta Kofeldi yang endorse. Karena aku lihat Kofeldi masih cocok ke sana. Namun kalau tiba-tiba aku minta Kofeldi buat nge-endorse sofa, kan nggak masuk. Nah itu, perhatikan dulu. Oke lah, mungkin sofa masih masuk. Apa ya produk yang kira-kira nggak masuk? Misalnya pintu kusen. Itu nggak mungkin. Fashion. Teman-teman harus perhatikan dulu gitu. Siapa influencernya, dan perhatikan dulu siapa engagementnya. Contoh misalnya gini, teman-teman harus perhatikan juga loh, orang yang punya followers banyak, belum tentu engagementnya itu bagus. Nah, aku lihat akunnya Kofeldi misalnya. Akunnya Kofeldi ini cukup bagus, teman-teman. Antara followersnya dengan engagementnya bagus menurutku. Namun banyak orang-orang di luar sana yang punya followers bisa puluhan ribu, namun engagementnya berantakan gitu. Makanya perhatikan dulu siap engagementnya, kontennya, dan dia nih aktif nggak sih di sosmed gitu. Seaktif apa maksud saya? Luar biasa sekali. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesinya. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Bebas, mungkin kendala-kendala yang dijalani oleh Anda dalam bisnis Anda, apalagi di masa pandemi ini, di masa COVID-19. Mungkin ada kesulitan-kesulitan di mana yang semula kita dari offline harus beralih ke online. Tentu ada tantangan tersendiri. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, saya beri satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan ini, Job, ya. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin tanya ini, Job. Bagaimana kamu bisa melakukan terobosan dengan usia yang semuda ini, Job? Salah satunya adalah dari usia boleh mungkin 11 tahun kali ya. Bahkan mungkin bukan dari 11 tahun. Dari usia 6-7 tahun, aku itu penggemar seminar kok. Penggemar pembelajaran. Yes. Cuman memang bedanya adalah dari usia 6 tahun ini, aku belum mengenal tentang dunia marketing. 6-7 tahun itu aku rutin belajar ke dunia spiritual. Reiki, prana, yoga. Dari usia 6 tahun. Namun dari situ karena emang dari kecil aku udah hobi ikutan seminar, ikutan pelatihan, sampai aku usia mungkin kira-kira usia 10 tahun, 11 tahun pun akhirnya aku udah mulai, otakku nih larinya ke pembelajaran bisnis. Mulai baca buku, beli online course, ikutan workshop. Bahkan online course yang aku beli itu nggak nanggung-nanggung. Aku belajar banyakan dari mentor-mentor di luar negeri. Justru itu. Wow, sampai ke luar negeri, Jod. Wah, luar biasa. Sampai ke luar negeri. Wajar. Dengan umur 16 tahun pada saat itu sudah bisa meng-closing orang dewasa untuk ikutan seminar. Give applause sekali lagi. Ice-breaking waktu itu. Thank you. Keren banget lu, bro. Ya, sangat berkesan sekali. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya belum ada, Jod. Ya. Bro Jordi bisa berikan sedikit pesan atau beberapa kata sebagai closing statement di sesi yang berbahagia pada siang hari ini. Silakan untuk teman-teman. Kalau ngomong begitu kayaknya berasa kayak acara pernikahan ya, kok sesi berbahagia ya. Oke, gini. Teman-teman, saya berharap dari materi saya yang singkat ini teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat ya.
Saya berharap teman-teman bisa praktek, karena kalau teman-teman nggak praktek percuma. Ikutan banyak kelas, ikutan banyak live, kalau nggak praktek percuma. Nah, teman-teman kalau memang tertarik untuk belajar seputar copywriting lebih detail atau digital marketing lebih detail, saat ini saya punya kelas ya, namanya Kaya dari Copywriting, ya. Di sana teman-teman akan belajar, saya akan pandu melalui 10 audio. 10 audio, teman-teman akan belajar di private group ya, private Facebook group bersama saya. Di situ teman-teman nggak cuma sekedar belajar, namun teman-teman bisa kirimkan hasil tulisan teman-teman, saya bisa review apa yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan biar penjualan teman-teman makin top, makin laris manis. Nah, kalau teman-teman mau ikutan kelas Kaya dari Copywriting ini, investnya murah banget ya. Umumnya kelas seperti ini saya buka sekitar 500-600 ribu, namun khusus untuk teman-teman yang join hari ini, saya berikan di harga 250 ribu aja. Only 250 ribu, boleh konsultasi dengan aku selama 1 tahun di Facebook group private. Oh, jadi lewat Facebook nanti ya, untuk lebih dalam ya. Yes. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik untuk dalam tanda kutip private digital marketing dengan aku, mau belajar seputar Facebook marketing atau Instagram marketing, atau teman-teman mungkin di sini ada yang pengusaha ingin mengirimkan lah atau mengikut sertakan timnya di bisnis Anda untuk belajar seputar digital marketing, website marketing dan sebagainya, silakan boleh kontak aku ya, boleh DM aku di Instagram ya @jordiwong.sidharta. Teman-teman bisa kontak aku ke sana, nanti saya akan bantu, saya akan jelaskan gitu kok. Oke, dan thank you hari ini ya, Thank Bro you. Jordi, atas ilmu kesempatannya. Dan untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya ya, silakan Anda DM saya. Tadi yang sudah bertanya mungkin ada Julius ya yang tanya tentang properti, yang donat tadi siapa ya? Anda boleh DM saya, sama satu lagi yang menaikkan follower di IG. Untuk 3 orang yang beruntung bisa menjawab ini, selamat Anda mendapatkan ebook seputar tentang digital marketing ya. Semoga dapat bermanfaat. Dan kesimpulan yang kita dapat dari sesi hari ini, ada beberapa poin penting Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dan langsung kita coba 1 jam yang penuh makna ini tentunya untuk meningkatkan penjualan Anda. Yang pertama, sekaranglah saatnya Anda mulai menggiring customer Anda yang semula dari cold menuju ke warm, kemudian ke hot. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mengedukasi konten-konten yang lucu, konten-konten yang bermanfaat ya, sehingga bisa membuat customer Anda lebih engage. Itu poin yang pertama. Betul, Bro? Iya. Betul. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda mulai melakukan bukan hanya berbicara tentang fitur, tapi benefit. Dimana ketika Anda menjelaskan benefit ini, bedanya adalah ada emosional yang muncul lebih berbeda dan lebih mendalam. Sehingga akan efek yang lebih berbeda tentunya. Dan poin yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan testimoni yang tulus dari dalam hati, bukan mentalnya meminta, tapi dengan halus sehalus sutra. Seperti yang telah dicontohkan oleh Bro Jordi tadi. Terapkan 3 hal ini, giring market Anda, fitur dan benefit, kemudian testimoni. 3 jurus sakti ini akan membawa penjualan Anda mengalami peningkatan dari sebelumnya. Bagi Anda yang berminat tentang seputar digital marketing, copywriting yang lebih mendalam, Anda bisa langsung menghubungi Bro Jordi untuk lebih mendalami, karena tulisan Anda akan langsung dievaluasi ya. Oke, mungkin thank you banget nih Bro Jordi, ilmunya sangat bisa keren, masuk ke channelnya Bro Feldi, thank you banget, sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda dan bisa menginspirasi banyak orang di masa COVID-19 ini. Aku hampir aku lupa, teman-teman pastikan juga hari Senin, teman-teman jangan lupa untuk simak aku punya video Instagram live, karena gantian nih, besok Senin aku yang bakal ngundang Kovel